Halo para penonton SS46 yang ada di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya DTM di channel Super Sabun 46. Kali ini saya tengok sana tengok sini, nyantol sosok manusia baja dengan julukan Super Lady yang dibintangi oleh Yuki Makimura. Wah, pokoknya tidak bakalan gagal deh. Sekeren apa dan semendidik apa film ulasan yang seperti ini? Super Lady ini berasal dari planet Krivlight yang ditugaskan menjaga stabilitas planet bumi, serta mengedukasi berbagai macam bidang agar tidak terjadi pembodohan dalam gerakan singkat, proyek aduk semen. Apa sih aduk semen? Kalimat ini dipopulerkan dalam salah satu channel yang membahas superhero wanita. Balik ke topik, Super Lady ini harus berhadapan dengan robot ciptaan perusahaan mainan Banjai yang diperuntukkan untuk menghibur para anak-anak di planet bumi. Namun akibat keserakahan manusia yang haus akan kekuasaan mengakibatkan mainan robot ini dimanipulasi, istilah teknologinya diretas, sehingga menjadi penyebab wabah merebaknya kejahatan. Siapa sih kelompok yang secara tega melakukan itu semua? Mereka menjuluki kelompoknya dengan nama Uncrime yang digagas oleh pemimpin jenius cerdik dengan nama Dr. Kiriko, serta memodifikasi sebuah robot yang telah ditanamkan batu Krypton, serta menjadi kelemahan Super Lady. Ulasan singkat ini saya tutup dan kita akan berlanjut detail ceritanya seperti apa. Yuk kita bareng-bareng simak secara santai dengan rebahan, siapkan sabun, maijon dan kopi liong. Tanpa banyak cerita, mari kita simak dan penuhi kepenasaran kita semua dengan film ini. Film dibuka dengan sebuah pertemuan Super Lady dengan sekelompok penjahat yang meresahkan warga masyarakat di kota Jepang. Namun kelompok penjahat itu sudah dilengkapi dengan persenjataan dan faktanya Super Lady dengan notabene makhluk baja tentu saja bisa kebal dengan semua peluru yang terbuat dari baja. Percikan cahaya terjadi saat peluru tersebut tidak mampu menembus bagian tubuh luar Super Lady, semacam gesekan besi antar besi. Dengan kibasan santuy melalui tangannya, satu persatu dari penjahat itu dapat terhempaskan dengan sangat mudah. Kaleng kongguan yang menjadi properti dari ruangan itu ikut tertindih oleh hempasan para penjahat hingga menjadi penyok. Para musuh yang lain ikut datang berbondong-bondong dengan jumlah yang tidak terkira untuk melawan Super Lady. Namun kekuatan mata laser yang keluar dari kedua bola mata Super Lady membuat musuh tidak dapat berkutik sedikit pun. Akibatnya jejeduk dari pasukan terkuat komplotan itu keluar dan langsung berhadapan dengan Super Lady. Kali ini pukulan Super Lady dapat ditepis oleh monster itu. Tidak sampai di situ, pukulannya sangat teramat kuat hingga Super Lady harus kewalahan dan menerima nasib yang sama, yaitu menindih properti ruangan itu yang disebut dengan kaleng kongguan. Pukulan bertubi-tubi menghujani Super Lady hingga membuat dia kesakitan, lalu adu dorong terjadi di antara mereka. Namun, dengan satu pukulan sekuat tenaga membuat makhluk itu kesakitan. Di saat-saat terakhir, Super Lady menginterogasi makhluk itu tentang siapa dalang di balik kekacauan yang terjadi. Dan tibalah sosok manusia dengan aksesoris pakaian berbentuk atau berwarna kekuning-kuningan. Keren ya? Yang namanya telah kita sebut di awal, dia adalah Dr. Kiriko. Dan saat ini menunjukkan kepada Super Lady kalau dia sudah meretas robot mainan yang diperlihatkan kepada kita semua. Jumlah mereka yang sangat banyak sekali. Melihat hal itu tentu saja Super Lady tidak kaget, karena sebanyak apapun makhluk yang diciptakan Dr. Kiriko akan berakhir sia-sia di hadapan Super Lady. Namun Dr. Kiriko memberitahu kalau robot ini sangat berbeda dengan anak buah lainnya. Lalu para robot itu diperintahkan oleh Dr. Kiriko untuk menangkap Super Lady dan mereka mulai bergerak dari setiap sudut bangunan untuk menuju ke arah Super Lady. Satu persatu robot itu mulai terhempas hanya dengan satu tangan dan sangat disayangkan. Properti kaleng kongguan menjadi penyok-penyok karena tertindih robot tersebut. Kalau saja ada Memang Lekdut, mungkin saja bisa memanfaatkan limbah itu untuk didaur ulang dan menjadi rupiah. Tidak hanya dengan pukulan, Super Lady kali ini mengeluarkan senjata lasernya dengan sangat mudah. Para robot dapat terkalahkan. Melihat para robot dapat dikalahkan dengan mudah, Dr. Kiriko memberitahu kalau robot yang saat ini akan menghadapinya
sudah dipersenjatai dengan benda yang dapat melemahkan Super Lady. Namun kali ini Super Lady belum dapat memperkirakannya senjata apa yang dimaksud Dr. Kiriko. Lalu keluarlah sosok robot dan mengeluarkan tembakan laser berwarna hijau melalui matanya hingga membuat Super Lady kesakitan karena efek tembakan senjata tersebut. Seketika Super Lady ini langsung seperti mengidap asma. Dalam keadaan tersebut, Dr. Kiriko mengancam kalau dia tidak akan menghentikan aksinya itu dan akan terus membuat Super Lady menderita. Karena selama ini dia selalu menggagalkan aksinya dari kelompok Ankrem yang digagas oleh Dr. Kiriko. Akibat terpapar dari senjata laser hijau, efeknya mengakibatkan Super Lady menjadi lemah dan tak kuasa melawan robot itu. Hingga beliau pun kali ini harus merasakan sakit yang sebelumnya kebal dari pukulan peluru, kini dia terlihat seperti manusia pada umumnya. Beberapa pukulan dilancarkan Super Lady, namun bukannya robot itu tumbang, malah tangan Super Lady itu yang sakit. Waduh, bagaimana nasibnya setelah ini? Kalian penasaran tidak dengan kelanjutan filmnya? Super Lady yang sudah mencapai batasnya sudah tak mampu melawan, dan bisa kita simpulkan kalau dia kali ini telah kehabisan staminanya. Namun robot itu tidak menghentikan serangannya. Melalui kedua tangannya yang tumpul seperti rudal langsung diarahkan kepada Super Lady, dan terjadilah tembakan dahsyat hingga gedung yang menjadi pertarungan mereka meledak dengan sangat hebat. Kepulan asap kemana-mana, kaleng kongguan gugulitikan dan Super Lady pingsan dibuatnya. Namun karena beliau bukan manusia biasa, tembakan rudal saja tidak cukup untuk membinasakannya dan diperlukan rudal yang lain untuk mengalahkan Super Lady. Dr. Kiriko kemudian telah membawa Super Lady ke laboratoriumnya, entah apa tujuannya sampai di sini, tapi yang jelas apa yang akan dia lakukan bukanlah hal yang baik. Namun Super Lady mengatakan kalau kau harus bertobat. Namun Dr. Kiriko mengatakan kalau dia sangat puas dengan semua kejahatan yang telah dia lakukan. Apalagi dia kali ini bisa berhasil menangkap Super Lady, dan itu menjadi inti dari semua kejahatan yang telah dilakukan dan dia rencanakan selama ini. Dan cerita akan kalian lanjutkan dengan menonton sendiri film aslinya. Oke guys, saya informasikan kalau website itu shr.online itu sudah bagus ya guys ya. Kalian bisa cek saja ke situ, bisa tengok kalau kalian bisa menonton filmnya secara full guys. Dan saat ini saya sedang mengedit video sekitar jam 5 sore, membuat narasi hanya perlu 1 hari, dan kebetulan saat ini cuacanya sedang hujan guys. Kalian bisa tengok-tengok nih di sini suasananya ya. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti channel SS46. Salam dari DTM. Terima kasih.